bagaimana sebenarnya kepribadian, bagaimana perjuangan, bagaimana sikap lahir dan batin dari almarhum. Tawadhu'nya luar biasa. Tapi kita juga bisa berbicara tentang ketegasan. Pernah sangat akrab di sana, pernah bersama-sama di Mesir. Salah satu yang berkaitan dengan ilmunya, saya ingin bercerita begini. Saya lantas sadar. Saya bilang, betul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak kita mendengar testimoni menyangkut almarhum Habib Segaf Al-Jufri. Tapi betapapun banyaknya, saya kira masih kurang untuk kita sampaikan bagaimana sebenarnya kepribadian, bagaimana perjuangan, bagaimana sikap lahir dan batin dari almarhum. Kalau saya diminta untuk menyampaikan testimoni, banyak sekali yang bisa saya sampaikan karena pernah bersama-sama di Mesir, pernah sangat akrab di sana, kemudian kita lanjutkan dengan hubungan yang begitu akrab di Indonesia. Kalau ingin menyampaikan testimoni, kita bisa berbicara menyangkut ilmu beliau. Kita bisa berbicara menyangkut kepribadian beliau. Tawadhu'nya luar biasa. Tapi kita juga bisa berbicara tentang ketegasan almarhum. Kita bisa berbicara tentang ketekunannya, tentang candanya, dan lain-lain sebagainya. Kalau saya akan ambil salah satu yang berkaitan dengan ilmunya, saya ingin bercerita begini. Sewaktu saya bertugas di Makassar, almarhum datang. Terus, sebagaimana biasa, di samping canda, kita berbicara tentang ilmu. Almarhum berkata pada saya, itu nama dari institut yang Anda pimpin ini, waktu itu saya salah seorang pimpinan IAIN Alauddin. Nama institut yang ente pimpin ini dalam bahasa Arab itu salah. Saya kaget. Kenapa Ustadz? Saya panggil dia Ustadz. Kenapa Ustadz? Dia katakan begini, itu kan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Hukumiyah, Alauddin. Saya nggak tahu sampai sekarang masih begitu di tempat-tempat lain atau tidak. Itu Habib Segaf bilang, itu salah. Itu tata bahasa Indonesia. Bukan begitu kalau bahasa Arab. Saya lantas sadar. Saya bilang, betul Ustaz. Itu kan kemudian dia perjelas maksudnya. Itu kan adjektif, sifat yang disandangkan kepada sesuatu, harus sesuatunya dulu yang disebut terlebih dahulu baru sifatnya. Jadi mestinya terjemahan yang tertulis di surat-surat resmi dalam bahasa Arab itu jangan Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Hukumiyah, Alauddin.
mestinya Jami'at Alauddin Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Itu spontan saya sadar. Saya lantas sampaikan hal ini kepada teman-teman untuk segera dirubah supaya kita ketika berbahasa Arab, ketika menerjemahkan sesuatu, tidak menerjemahkannya dengan tata bahasa Indonesia, tetapi menerjemahkannya dengan tata bahasa yang kita gunakan menerjemah itu dalam konteks. Nah, saya tidak tahu sekarang di Palu itu IAIN-nya apa namanya, apa ini. Nah, kalau belum, tolong diluruskan itu. Itu salah satu yang saya sangat ingat dan saya selalu sampaikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia agar supaya jangan lagi kita menggunakan atau menerjemahkan sesuatu yang berbeda dengan tata bahasa. Itu ilmunya Ustadz Segaf yang biasa kita tidak sadari bahwa begitulah. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa panjang kalau kita mau berbicara tentang almarhum. Saya hanya ingin menyimpulkan satu kata. Al-Quran menggunakan 7 kata untuk menggambarkan kematian seseorang. Mata, tawaffa, raja'a, ada lagi maut itu al-yaqin, laqiyal yaqin. Nah, ada lagi halaka dan sebagainya. Yang paling pantas untuk kita tunjuk menyangkut kepulangan, salah satu makna juga rujuk, salah satu kata yang paling pantas disandangkan dan disebut dalam konteks wafatnya Habib Segaf Al-Jufri adalah qadha nahbahu minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi wa minhum man qadha nahbahu wa minhum may yantadhir. Habib Segaf itu qadha nahbahu,